Jenis alat pelindung diri yang akan saya bahas selanjutnya adalah respiratory protection atau alat pelindung diri yang berfungsi untuk melindungi sistem pernafasan manusia. Jenis alat pelindung diri ini digunakan apabila seorang pekerja bekerja di sebuah lingkungan kerja yang mengandung bahaya seperti oksigen yang terbatas, lalu ada debu-debu berbahaya, lalu ada asap ya dalam intensitas tinggi, lalu ada gas-gas berbahaya. Dan dewasa ini di era pandemi ini salah satu potensi bahaya juga yang terkait dengan sistem pernafasan, yaitu terkait dengan biological hazard ya, yang dalam bentuk percikan air. Secara garis besar, alat pelindung diri untuk sistem pernafasan manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu respirators ya, atau alat pelindung diri yang bersifat memurnikan udara ya sebelum masuk ke sistem pernafasan manusia. Lalu jenis yang kedua adalah breathing apparatus. Jadi untuk jenis ini alat pelindung diri digunakan untuk mensuplai oksigen atau mensuplai udara sebelum masuk ke sistem pernafasan manusia. Untuk kategori pertama yang berupa pemurni udara atau air purifying dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang pertama unpowered dan yang kedua power. Untuk jenis power, alat pelindung diri yang ada ya dilengkapi oleh suatu alat ya yang berfungsi secara aktif memfilter udara. Sedangkan yang unpowered, di sini tidak ada device yang secara aktif memfilter udara. Oleh karena itu proses pemfilteran udara dilakukan oleh material yang menempel pada alat pelindung diri yang dikenakan oleh manusia. Untuk jenis respiratory protection yang pertama, yaitu yang bersifat air purifying, khususnya yang unpowered ya, boleh dikatakan dapat dibagi menjadi tiga jenis ya. Yang pertama half phase piece respirators. Jadi untuk jenis ini ya boleh dikatakan yaitu reusable ya, dengan catatan cartridge ya, cartridge tambahan yang berfungsi untuk memfilter udara tersebut harus diganti secara berkala ya. Lalu jenis ini dapat memberikan proteksi terhadap hidung dan mulut, maksud saya terkait dengan udara yang masuk ya, dari beberapa potensi bahaya seperti gas berbahaya, uap berbahaya, dan partikel-partikel kecil ketika cartridge yang digunakan itu tepat ya, sesuai dengan jenis partikelnya. Lalu yang kedua yaitu full face piece respirators. Jadi ini hampir sama dengan half face piece. Yang membedakan adalah dia ditambahkan semacam face shield ya. Oleh karena itu, karena adanya face shield, maka dia akan memberikan proteksi tambahan di mata dan beberapa area di wajah manusia. Namun demikian, sebelum kita menggunakan full face piece respirators ini, apabila ada bahaya terkait benturan, kita perlu memastikan jenis full face piece respirators ini apakah dia didesain untuk tahan impact hazard atau bahaya benturan atau tidak. Lalu jenis yang ketiga yaitu face piece respirator. Jadi boleh dikatakan jenis masker ini adalah masker yang saat ini paling banyak digunakan ya. Jadi jenis masker ini hampir semuanya itu disposable ya, atau dia itu sekali pakai boleh dikatakan. By design ya, sebenarnya masker ini digunakan untuk memfilter udara, mist, dan fumes. Lalu dia itu tidak memberikan proteksi yang baik terhadap gas beracun dan uap beracun. Lalu ada beberapa masker ya jenis face piece respirators yang boleh dikatakan sangat baik untuk menangkal biological hazard ya, kategori sprays ya, kategori droplet ya. Namun demikian tidak semua face piece respirators itu baik untuk kategori bahaya tersebut.
Untuk jenis respiratory protection selanjutnya yang akan kita bahas masih masuk dalam kategori air purifying, namun kategori ini merupakan kategori power, di mana dia dilengkapi dengan alat ya yang berfungsi secara aktif memfilter udara. Untuk kategori yang pertama yang masuk di jenis ini adalah Powered Air Purifying Respirators atau PAPRs. Jadi PAPRs merupakan jenis respiratory protection yang dilengkapi dengan alat ya semacam blower ya, dia ada di sini ya, biasanya dia dipakai dipasang di pinggang ya, pinggang bagian belakang, dan dia itu battery power. Jadi dia dioperasikan dengan energi dari baterai. Lalu device ini ya, dia menarik udara yang ada lalu memfilternya. Dan kenapa dia bisa memfilter? Karena di dalamnya ada filter, canister atau cartridge ya. Ketika filter, canister dan cartridge-nya itu tepat, maka dia memberikan proteksi terhadap gas berbahaya, uap berbahaya atau partikel yang sesuai dengan jenis cartridge-nya. Beberapa jenis PAPRs ini ya, khususnya yang model seperti ini, itu boleh dikatakan dia tidak perlu fit testing ya. Jadi kalau ada orang yang misalnya punya kumis, punya jenggot, itu tidak akan mengurangi proteksi alat ini ya terhadap sistem pernafasan dari penggunanya. Karena apa? Karena biasanya dia itu besarnya itu hampir mengelilingi kepala ya, mengelilingi kepala. Lalu untuk kategori yang kedua yaitu supplied air respirators ya. Jadi hampir sama dengan PAPRs, namun yang membedakan untuk jenis ini ya, device-nya yang berfungsi secara aktif memfilter udara itu terpisah ya, tidak ada atau tidak dipakai di dalam tubuh ya. Nah, karena itu biasanya antara device dengan penggunanya itu dikoneksikan dengan selang ya, selang yang cukup panjang. Karena dia ini terpisah, biasanya dia dioperasikan tidak dengan baterai ya, dia dioperasikan misalnya dengan dicolokkan langsung ke listrik ya. Nah, karena itu biasanya untuk kategori ini dapat digunakan untuk waktu yang cukup lama ya dibandingkan dengan PAPRs yang battery powered. Karena PAPRs itu battery powered, maka akan ada batasan waktu. Maka kalau yang ini biasanya tidak ada batasan waktu. Biasanya membatasinya itu terkait dengan ketahanan dari filter atau cartridge-nya. Untuk kategori yang terakhir yaitu breathing apparatus. Jadi untuk kategori BA ini berbeda dengan air purifying ya. Jadi untuk kategori ini alat pelindung diri yang ada itu tidak memfilter udara yang akan masuk ke sistem pernafasan manusia, tetapi dia lebih ke mensuplai udara bersih atau biasanya oksigen ya. Jadi untuk kategori ini salah satunya adalah SCBA atau self contained breathing apparatus. Jadi untuk device ini ya, biasanya pengguna itu akan membawa semacam tabung yang terpisah. Jadi di dalam tabung ini berisi udara bersih ya, biasanya oksigen ya, oksigen. Oleh karena itu untuk jenis ini ya biasanya dapat digunakan ya untuk seseorang itu bekerja di lingkungan yang masuk dalam kategori IDLH atau immediately dangerous to life and health. Kategori ini salah satu contohnya itu ketika seseorang pemadam kebakaran harus masuk di gedung yang terbakar dan di dalamnya itu banyak sekali asap ataupun gas berbahaya, maka seorang pemadam kebakaran itu dapat menggunakan SCBA ini ya. Sehingga ketika bekerja dia tetap dapat menghirup oksigen ya, oksigen, sehingga dia tetap dapat bernafas ya, sehingga dia tetap dapat ibaratnya tetap hidup ya, walaupun di lingkungan yang sangat-sangat berbahaya.
Alat pelindung diri yang akan kita bahas selanjutnya adalah hearing protection. Jadi hearing protection ini terkait dengan perlindungan terhadap sistem pendengaran manusia. Jadi salah satu bahaya yang dapat merusak sistem pendengaran manusia adalah bahaya terkait dengan kebisingan. Kebisingan sendiri, khususnya kebisingan di tempat kerja, itu ditentukan oleh 4 faktor ya. Faktor yang pertama adalah loudness atau kekerasan ya. Lalu faktor yang kedua adalah durasi ya. Lalu faktor yang ketiga adalah pergerakan dari pekerja tersebut ya. Dalam arti begini, bisa jadi misalnya seorang pekerja berada di lingkungan yang boleh dikatakan tidak terlalu bising ya. Tetapi dalam 8 jam bekerja akan ada 1 jam yaitu pindah ke departemen lain, dan di departemen lain tersebut bisa jadi lebih bising daripada departemen yang kebanyakan yaitu bekerja ya dalam 8 jam. Oleh karena itu, maka ketika kita menentukan kebisingan secara overall, kita perlu mempertimbangkan pergerakan dari karyawan. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan jumlah ya alat-alat yang menghasilkan kebisingan. Ya, dalam arti begini, ketika kita misalnya melakukan pengukuran, ya, kita hanya terbatas mengukur ke satu mesin. Oke, misalnya mesin ini tidak terlalu bising, tetapi bisa jadi ketika seorang karyawan itu bekerja di beberapa mesin yang sama, maka akan ada akumulasi kebisingan. Bisa jadi akumulasinya itu melebihi dari batas yang diizinkan. Secara garis besar terdapat 3 jenis hearing protection ya. Yang pertama yaitu single use earplugs. Jadi untuk jenis ini ya boleh dikatakan dia itu disposable ya, atau dia itu sekali pakai. Dan biasanya untuk jenis ini terbuat dari semacam foam ya, atau silikon rubber ya. Oleh karena itu dia itu biasanya ya ketika dia itu dipasang secara tepat ya, dia akan menyesuaikan bentuk dari kanal telinga manusia ya, sehingga dia secara gampangnya dia itu semacam menyumbat ya lubang telinga manusia. Lalu untuk jenis yang kedua itu preform or molded earplugs. Jadi untuk jenis ini biasanya dia itu bentuknya itu tidak berubah ya. Kalau yang ini kan dia foam ya, jadi dia bisa berubah-ubah, tapi dia masih fleksibel ya. Dia masih semacam kayak karet gitu ya. Jadi dia itu ketika dimasukkan ke telinga dia masih dapat menggepeng dan sebagainya. Cuma dia tidak se-fleksibel yang pertama. Untuk jenis ini kebanyakan yaitu reusable ya, namun ada juga yang disposable. Dan karena dia itu reusable, biasanya dia dilengkapi tali ya, agar dia bisa lebih mudah untuk disimpan, dibersihkan dan lain sebagainya. Untuk kategori yang terakhir yaitu earmuffs. Jadi earmuffs ini seperti headset yang saya pakai ya, hanya saja dia tidak berfungsi untuk menghasilkan suara, tapi dia lebih sama itu melindungi sistem pendengaran manusia ya. Dan cara makainya itu hampir sama seperti headset ya. Jadi akan ada lubang di sini ya. Lubang ini biasanya pas untuk telinga kita. Jadi telinga kita itu benar-benar ditutupi oleh device ini ya. Jadi untuk kategori hearing protection yang pertama yaitu single use earplugs, itu cara memakainya itu tidak sembarangan ya. Jadi ada step yang harus dilewati agar earplugs yang dipakai itu benar-benar melindungi sistem pendengaran manusia. Jadi yang pertama, jadi kita perlu memilin-milin dari earplug-nya ya. Jadi dia itu bentuknya seperti lingkaran itu, maka kita perlu memilin-milin agar dia itu menjadi lebih kecil ya, menjadi lebih kecil dan lebih panjang. Ketika dia udah mengecil dan memanjang, maka kita bisa memasukkannya ke dalam telinga ya, di step 2 ini. Ya, kita masukkan telinga
satu tangan itu menarik daun telinga, satu tangan satunya itu memasukkan earplug tadi. Lalu setelah itu masuk, maka kita perlu semacam menahannya ya, sekitar 1 menit ya, 50 sampai 60 seconds, hingga earplug tersebut benar-benar mengembang. Dia akan kembali ke bentuk awalnya ya, sehingga ketika dia mengembang secara sempurna, maka lubang ear kanal kita itu benar-benar disumbat oleh earplug tersebut ya, sehingga boleh dikatakan kita benar-benar terlindungi dari bahaya kebisingan. Pengalaman saya di lapangan menunjukkan bahwa teman-teman di level operator itu banyak yang salah ya memasang earplug-nya ya. Jadi mereka itu semacam hanya nyumpel atau memasukkan earplug-nya ke telinga gitu tanpa benar-benar mengikuti steps ini. Karena itu nantinya apabila ada teman-teman di sini yang bekerja di dunia K3, maka perlu mengedukasi ya para operator tersebut agar sistem pendengaran mereka itu benar-benar terlindungi sehingga mereka tidak mengalami hearing loss maksud saya.